Oke, selamat pagi semuanya. Untuk jadwal tentang perawatan mesin sepeda motor di kelas 11 ini, kita ketemu 2 hari dalam seminggu ya. Nah, minggu kemarin ketemu di hari Senin sama Selasa, dan minggu ini pun Senin sama Selasa. Nah, saya berharap kemarin pertemuan pertama itu kalian udah bahas, udah membaca dan sudah mempraktekkan itu tentang klep. Saya berharap sudah ke arah situ. Nah, ini tujuannya apa sih? Sebelum masuk ke pelumas, klep itu adalah sebuah bagian dari sistem juga. Kenapa? Yang itu yang menentukan borosnya, larinya kendaraan enaknya seperti apa, terus gas buang yang dihasilkan itu seperti apa. Nah, pada selanjutnya, yaitu hari ini tentang sistem pelumasan pada kendaraan. Nah, sebelum masuk ke sistem pelumasan, seperti biasa, karena kita bekerja sama dengan MOU-nya Yamaha, makanya saya ngambil materi dari Yamaha, yaitu dengan level bronze. Nah, sistem pelumas. Pelumas sendiri itu sangat penting pada sebuah kendaraan. Dari mana sih pentingnya? Nah, dilihat dari sisi fungsinya, pelumas itu sebagai anti gesek, terus sebagai pendingin, sebagai perapat, sebagai bantalan, sebagai anti karat, dan sebagai pembersih. Nah, di sini jelas nih, taruh deh dari fungsinya sebagai pendingin. Nah, kan banyak kendaraan itu dipakai terus-menerus. Banyakan orang tuh tidak memperhatikan olinya, tapi memperhatikan apa? Bahan bakarnya. Bensinnya masih cukup nggak? Nah, seperti itu. Sebenarnya ada bagian yang memang perlu dipikirkan juga, yaitu pelumas. Kenapa? Itu sebagai pendingin. Di sini, kalau mesin terlalu panas dipakai terus-menerus, akhirnya panas, akhirnya terjadi apa? Pemuaian. Pada apa? Komponen-komponen yang menggunakan logam. Nah, si pelumas inilah yang nanti menetralisir. Seperti itu. Makanya penting banget untuk sistem pelumasan yang ada di sepeda motor khususnya. Nah, sistem pelumasan ini kalau kita lihat walaupun kita 2 tak ini udah jarang, tapi minatnya banyak nih untuk motor 2 langkah, yaitu dengan sistem dicampur langsung, Fremic lubrication. Nah, kejadian-kejadian ini Anda sering lihat dah di Vespa atau RX King yang sekarang ini banyak sih orang nyari standar, tapi walaupun udah standar, tapi untuk olinya itu mereka masih sistem Fremic lubrication atau dicampur langsung. Nah, di mana terlihat ini gas buangnya berasap. Misalkan campurannya nggak sesuai nih, otomatis asapnya tuh berlebihan. Nah, terus cepat terbentuk karbon. Oli harus dicampur dengan bensin terlebih dahulu. Nah, ini sebuah apa sih dari campuran tersebut? Apa tadi tuh? Nah, di gambar sebelah ini nih, sebelah kanan saya ya. Ini yang di atas saya nih. Ini gambar sudah memperlihatkan 20 liter bensin dan 1 liternya itu bahan bakar 20 banding 1. Nah, kalian tinggal mengukur sendiri seperti apa. Walaupun 2 tak itu jarang ya, tapi lihat dari Vespa-Vespa lama, King sudah mulai muncul lagi. Nah, ini udah terlihat gitu. Terus selanjutnya yaitu sistem pelumasan terpisah, Yamaha Auto Loop. Nah, Yamaha Auto Loop ini ada di King juga. Itu ada di King, di motor-motor 2 tak yang lain. Itu sebenarnya ada, tetapi sekali lagi ini banyakan orang tuh dilepas, banyak campur, padahal tidak. Kenapa sih? Sistem pelumasan ini telah dikembangkan untuk mengurangi kelemahan sistem pelumasan campur. Nah, tadi tuh gas buangnya terlalu banyak olinya, akhirnya timbul karbon. Akhirnya inilah teknologi keduanya itu Yamaha Auto Loop pada sistem 2 tak. Tapi sekarang ini kebanyakan orang itu cuma berpikir, wah kok ininya kebanyakan ya, apa campurannya salah atau apa. Sebenarnya bukan. Udah dibuatin sama pabrik tapi dia lepas. Coba deh lihat, diperhatiin. Pasti pompanya itu nggak dipakai. Sayang-sayang. Saran saya ketika memang nanti kalian ada 2 tak, mau nyerpis atau punya kalian sendiri, tolong diarahkan ke arah sini, diperbaiki. Karena untuk apa? Tadi menghindari asapnya terlalu tebal, akhirnya terbentuk karbon. Nah, sistem tadi Yamaha Auto Loop, di sini bisa dilihat nih pencampurannya, karena dia lewat grip gas ya.
Makanya di situ dibacanya per RPM. Kan dari itu 1000, 2000, 3000 ini per RPM. Kenapa di per RPM? Karena lewat grip gas. Oke. Keistimewaan auto loop. Jumlah oli yang optimum dapat diperoleh sesuai dengan beban dan kecepatan mesin. Iya, pasti. Tadi kan sesuai dengan grip gas nih. Kalian bisa lihat nih di gambar ini. Nih, gambar yang ini ya. Bisa lihat nih gambar ini grip gasnya. Kalau ini digas, otomatis kan tarikan mesin tinggi. Nah, olinya pun sama. Pasti butuh tinggi. Makanya di sini keistimewaan dari auto loop. Nah, selanjutnya pelumasan kopling dan transmisi. Oke, cukup ya. Kalau untuk yang tadi sistem bahan bakar, kalian udah melihat pelumasannya seperti itu kalau 2 tak. Jadi jangan sekarang ini kalau misalkan ada pompanya, kalau bisa bikinin atau buatin ada tuh. Biasa aja tabung biasa atau di tabung variasi itu banyak di pasaran. Itu dibikin kembali lagi ke Yamaha Auto Loop atau oli campur. Tapi oli campurnya apa? Dengan tabung yang terpisah, nggak lagi dicampurin masuk ke pom bensin. Pak, lupa literin dulu ininya dikocok-kocok. Nah, itu ribet. Seperti itu ya. Oke, masuk ke pelumasan kopling dan transmisi. Nah, tadi kan udah dibacakan, udah saya ucapin juga, udah saya singgung-singgung di awal, bahwa fungsi pelumas itu salah satunya adalah tadi tuh pembersih, segala macam, pendingin, segala macam, dan gesekan. Nah, disinilah nih, kopling, transmisi ini gesekannya lebih parah. Banyak gesekan. Gesekan apa? Kopling dengan kampas kopling, kopling dengan part kopling, ini bersentuhan. Apalagi gigi transmisi. Itu sering bergesekan. Kalau olinya sedikit, ya bayangin aja. Kalau di sedikit, ternyata dia harus bergesekan terus, apa yang terjadi? Ya hancur. Akhirnya apa? Kecepatan kendaraannya ngedrop, digas tinggi, tapi motornya di situ-situ juga nggak lari. Gitu ya, untuk pelumasan kopling dan transmisi. Oke, masuk ke sistem auto loop, pompa oli digerakkan oleh power sengkol. Nah, ini beda. Dan disambungkan ke handle gas dan throttle karburator tadi ya. Konstruksi dan cara kerja pompa olinya, ada 2 tipe pompa oli yang sedikit berbeda dengan konstruksinya. Keduanya bekerja dengan sistem plunger. Oleh karena itu, cara kerja dan fungsinya hampir sama. Oke, nih general pom-nya. Ini biasanya dipakai di air racking ini ada nih. Ini bisa lihat. Ada tuh sebelah kanan, tinggal buka boxnya, udah kelihatan seperti itu. Pompa tipe high compression. Nah, compression ini banyak dipakai pada sepeda motor, bebek atau skuter. Ada di motor apa sih? F1 ZR kalau masih ada ya. Kalau nggak ada ya, kalian bisa lihat di gambar yang ini. Atau bisa kalian searching, udah gampang tuh di YouTube, di Google udah bisa ditanyain tipe-tipenya. Nah, ini yang sekarang lagi tenar nih, pelumasan mesin 4 langkah, sistem pelumasan basah. Apa sih keuntungan dari sistem pelumasan basah ini? Konstruksinya sangat sederhana. Waktu untuk pemasangan mesin sangat pendek. Jika oli berkurang, mudah untuk mengontrol sirkulasi oli lebih cepat. Nah, dari mana sih sirkulasi lebih cepat? Lihat, dia hanya main di satu tempat. Nah, apa sih yang diperhatikan? Sistem pelumasan kering. Nah, ada 2 ya. Tadi yang pertama, pelumasan basah ada motor 4 tak, ada yang kering. Nah, kalau yang kering gimana sih? Oli ditampung terpisah dalam tangki. Oli dan disirkulasikan dengan tekanan pompa melalui saluran yang sama dengan sistem basah. Setelah melumasi, oli kembali ke crankcase dan dikembalikan. Nah, jadi dia muter tuh. Masuk lagi, bedanya cuma ada tampungan olinya terpisah. Itu yang kenapa disebut pelumasan kering. Pompanya ini kalian udah pasti ngelihat, saya yakin kok ketika memang kalian nanti PKL ada yang 2 gear pump, ada yang trochoid pump. Nah, kalau trochoid itu 2 gear tapi dia bertumpukan. Nah, saat bertumpukan itu ada rongga-rongga yang terpisah tuh, bisa dilihat tuh rongga-rongganya. Nah, kalau yang 2 itu dia memompa. Seperti itu. Oke ya. Oke, kembali selanjutnya terkait kualitas oli, viscosity. Nah, kan viskositas itu pernah kalian dengar tuh, kekentalan. Oh, olinya kalau kental bagaimana? Kalau ini seperti apa? Nah, ini bisa dilihat. Temperaturnya dari mulai 0, 20, 30 sampai dengan 100. Terus kalau viskositasnya dari 0, 50, 150 sampai dengan 300. Nah, ini dia yang menjadikan sebuah
viskositas. Kita baca yuk. Meskipun begitu banyak syarat yang dibutuhkan oli, yang terpenting adalah viskositas atau kekentalan. Oli dengan kekentalan tinggi dapat menghasilkan lapisan oil film yang tebal. Nah, di atas permukaan logam. Ini kalau misalkan viskositasnya bagus, lebih tinggi, tadi fungsinya oli itu sebagai perapat. Sebagai perapat apa? Salah satunya adalah pelapis film. Pelapis film apa sih Pak? Itu kalau kalian lagi bongkar mesin atau bongkar kopling kan suka kalau megang itu ini susah banget nih. Nah, yang lebih gampang gini. Kalau kalian kalau suka nyuci nih, nyuci wajan nih bekas gorengan. Nah, itu ada lapisan filmnya tuh. Di mana sih? Nah, itu saat digoreng, habis goreng kan suka ditirisin tuh sama mak kamu atau ibu kamu nih. Nah, di wajannya tuh yang airnya jadi minyak apa? Minyak lantai ya. Nah, itu. Tapi di situ pas ketika dicuci itu akan terlihat masih ada. Nah, itulah lapisan filmnya. Tapi bentuk pelumasnya itu dari apa? Minyak. Nah, kayak gitu. Sama di kendaraan pun. Makanya viskositas ini penting, ya. Kategori berdasarkan material dasarnya. Nah, ini berdasarkan dari material dasarnya, bahan dasarnya. Tipe mineral, oli mesin, oli gear, dan oli spidol. Nah, dihasilkan dari produk dasar penyulingan petroleum. Terus tipe vegetable, castor oil, bahan dasarnya dari oli campur atau minyak jarak. Nah, the technical synthetic. Terus semi sintetik. Nah, yang semi sintetik inilah yang banyakkan di pasaran tuh yang kalian pernah lihat. Oli ini campuran dari oli mineral dan oli sintetik dan oli vegetable, menghasilkan karakteristik yang stabil dari bahan kimia, oil sintetik dan oil mineral yang berkarakter bagus dan oli vegetable. Nah, ini kalau sekarang kita suka ngeliat tuh motor apa sih? Motor saya seperti ini, bagusnya seperti apa? Nah, karena makanya yang semi sintetik seperti itu. Tapi lihat kembali kalau kendaraan kita cuma sekedar buat ke sekolah, buat jarak yang dekat ya olinya biasa aja. Karena semakin bagus olinya harganya lumayan, semakin mahal juga gitu. Terus gemuk atau grease, Pak kok di oli ada? Iya, karena kita kan bahasnya pelumas, bukan oli doang. Nah, di pelumas ini ada gemuk kalsium soap, gemuk sasis. Terus ada gemuk lithium soap, gemuk bearing atau gemuk karet. Nah, kalau gemuk bearing ini sering nih, kalau kita ganti komstir. Tapi kalau yang lain sih kayaknya jarang digunakan ya. Padahal mah seharusnya harus tuh digunain, tapi jarang. Nah, gemuk sasis yang kalsium coba kita lihat yuk. Yang kalsium soapnya, gemuk kalsium soap digunakan pada pompa air. Nah, kemampuannya utamanya adalah tahan air. Nah, ini mah kalau di motor enggak. Tapi kalau lithium soapnya di motor pasti buat gear, masang gear, tapi gearnya yang di luar tanpa pelumasan oli, pakai grease kayak di komstir itu harus. Terus di bearing roda seharusnya pakai, kebanyakan kan enggak kita semakin murah pakai-pakai aja pas lagi bongkar roda seharusnya dirawat pakai grease, ini enggak, lewat cuma ngeliat kapasnya aja gitu. Yuk sip masuk. Nah Pak kok gelap ya, di sini saya berharap kamu bisa melihat dari jenis oli kamu seperti apa. Nah ini saya cuma rangkumannya aja, terkait sepenuhnya nanti kalian bisa lihat di modul. Tolong dibaca dengan sesama modulnya, pahamin betul-betul modulnya seperti apa. Dan selanjutnya kalau bisa dipraktekin di rumah, di motor sendiri dulu. Seperti itu, baru nanti mudah-mudahan kita bisa tatap muka, kita bisa ketemu langsung di sini. Dan ini tidak ada tugas ya. Untuk pertemuan ini tidak ada tugas. Kemarin cuma suruh nyetel klep aja tuh kalian nyoba. Nah sekarang nyoba juga oli. Jadi sehingga pas kita ketemu tatap muka udah nggak ada teori lagi. Kita langsung praktekin dari yang kemarin klep, yang sekarang oli. Oke, itu saja. Terima kasih dari saya. Mudah-mudahan nggak puas. Biar kalian bisa membaca modul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.